Di atas sebuah meja stainless steel yang dingin dan mengilap, terhampar rapi 300 paspor berwarna hijau tua. Tidak ada satupun yang disentuh. Tidak ada cap masuk, tidak ada tanda penolakan. Bahkan tidak ada goresan tinta sekecil apapun. Di balik meja itu, para petugas berseragam biru tua berdiri diam, tangan terlipat di dada. Wajah mereka kaku seperti patung. Mata mereka tidak tertuju pada manusia yang menunggu dengan cemas, melainkan pada layar komputer yang menyala merah pekat. Di sana, hanya ada satu kata yang berkedip pelan, seolah menekan setiap detik yang berlalu. Deny. Tidak ada suara, tidak ada penjelasan, hanya angka 300 yang tercantum di kolom penumpang terdampak. Seakan-akan yang sedang dihadapi bukan manusia dengan cerita dan harapan, melainkan sekadar data dalam sistem. Di ruang tunggu khusus, lampu neon putih menyala terlalu terang. Cahaya itu memantul pada wajah-wajah lelah yang duduk berhimpitan, membuat bayangan mereka tampak lebih panjang dan lebih suram. Seorang pria setengah baya menggenggam ponselnya dengan tangan bergetar. Janggutnya yang mulai memutih bergerak pelan saat ia membaca berita dari negaranya. Di layar kecil itu, langit malam dipenuhi asap hitam. Sirene meraung samar. Belum ada pengumuman perang, tetapi semua orang tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Ia menoleh kepada istrinya, berbisik pelan bahwa pulang bukan lagi pilihan yang aman. Sang istri hanya mengangguk, matanya merah karena lelah dan kurang tidur setelah penerbangan panjang. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Ketidakpastian sudah berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tiba-tiba, pintu geser terbuka. Seorang petugas masuk dengan langkah tenang, membawa clipboard di tangannya. Suaranya datar, tanpa emosi, seperti membaca daftar belanja. Seluruh penumpang penerbangan itu tidak diizinkan memasuki wilayah. Keputusan final, pesawat akan dialihkan ke Jakarta dalam waktu 45 menit. Tidak ada banding, tidak ada penjelasan tambahan. Ia pergi begitu saja. Pintu menutup dengan bunyi klik yang halus, namun terasa seperti palu yang menghantam kenyataan. 300 pasang mata saling memandang. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang melawan. Hanya keheningan yang berat menekan dada seperti udara yang tiba-tiba menghilang dari ruangan. Seorang anak perempuan kecil menarik lengan ayahnya dan bertanya kapan mereka bisa pulang. Sang ayah menunduk. Ia tidak punya jawaban. Di luar jendela, pesawat mulai didorong mundur dari gate. Lampu landasan berkedip hijau, tetapi malam itu warna hijau terasa seperti peringatan, bukan harapan. Di sudut ruangan, seorang pemuda kecil membuka laptopnya. Ia membaca berita internasional dengan suara cukup keras untuk didengar orang di sekitarnya. Sanksi baru diberlakukan. Negara-negara sekutu diminta patuh. Foto kapal perang terpampang di layar. Radar menyala merah di tengah laut yang gelap. Ia menjelaskan dengan suara lirih bahwa menerima mereka bisa berarti risiko besar bagi negara manapun. Risiko ekonomi, bahkan mungkin lebih dari itu. Seorang ibu menutup matanya. Tangannya memeluk tas kecil berisi foto keluarga. Ia bertanya pelan, apakah mereka sedang dikorbankan karena politik yang tidak mereka pahami. Tidak ada yang menyangkal. Mereka hanyalah orang-orang yang ingin bepergian. Namun kini mereka menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Pesawat mulai bergerak menuju landasan. Tujuan baru telah ditentukan, Jakarta. Nama itu bergaung di benak mereka, membawa secercah harapan sekaligus ketakutan. Apakah tempat berikutnya akan membuka pintu atau justru menutupnya lebih keras? Di dalam kokpit, percakapan berlangsung singkat. Izin pendaratan telah diberikan. Namun bahkan para awak pun tidak sepenuhnya yakin apa yang akan terjadi setelah roda pesawat menyentuh tanah. Di dalam kabin, suasana tetap sunyi. Orang-orang saling berbisik pelan, seolah suara mereka bisa mempengaruhi nasib yang sedang ditentukan di tempat lain. Harapan mulai tumbuh, tetapi rapuh, seperti kaca tipis yang bisa pecah kapan saja. Ketika pesawat akhirnya mengudara, meninggalkan lampu-lampu kota yang perlahan mengecil di bawah, banyak dari mereka menatap kosong ke depan. Tidak ada lagi arah yang pasti, hanya perjalanan menuju ketidakpastian. Waktu berlalu lambat di udara. Sebuah email masuk ke salah satu ponsel penumpang. Isinya singkat, namun cukup untuk membuat jantung berdebar. Pendaratan dikonfirmasi, tetapi tidak ada jaminan izin masuk.
Kata namun dalam pesan itu terasa seperti duri kecil yang menancap dalam pikiran. Pesawat terus melaju, menembus langit malam menuju selatan. Ketika akhirnya pengumuman terdengar bahwa mereka akan segera mendarat, suasana di kabin berubah. Kata darurat disebutkan. Sebuah kata yang menambah beban di dada setiap penumpang. Setelah roda pesawat menyentuh landasan, tidak ada tepuk tangan. Tidak ada rasa lega sepenuhnya. Hanya napas yang tertahan, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Lampu kabin tetap redup. Pintu pesawat belum dibuka. Di luar, sebuah bus mendekat perlahan. Namun tidak ada petugas bersenjata. Tidak ada pemeriksaan ketat seperti yang dibayangkan. Ketika pintu akhirnya terbuka, yang muncul justru sosok yang tak terduga. Seorang perempuan dengan kerudung putih membawa nampan berisi air dan roti. Di belakangnya, beberapa orang lain membawa selimut dan bantal kecil. Ia menyapa dengan suara lembut, mempersilahkan mereka untuk minum dan beristirahat. Ia mengatakan bahwa mereka aman. Kata itu menggema di dalam kabin. Aman. Sebuah kata sederhana, tetapi terasa asing setelah semua yang terjadi. Tidak ada yang langsung bergerak. Mereka saling memandang, seolah takut bahwa ini hanyalah ilusi. Namun perempuan itu tetap tersenyum. Tidak ada tekanan, tidak ada interogasi. Hanya ketenangan yang perlahan meresap ke dalam ruang yang sebelumnya dipenuhi ketegangan. Satu persatu, mereka mulai turun dari pesawat. Udara malam menyambut dengan kelembapan khas yang berbeda dari tempat sebelumnya. Mereka dibawa ke sebuah gudang besar, bukan terminal mewah. Di dalamnya hanya ada kursi plastik, termos berisi teh hangat, dan tumpukan selimut. Tidak ada protokol rumit, tidak ada pertanyaan yang memojokkan. Hanya manusia yang membantu manusia. Di dinding tergantung sebuah spanduk sederhana dengan tulisan tangan. Kalimat itu singkat tetapi kuat. Kemanusiaan tidak mengenal sanksi. Beberapa orang mulai menangis, bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Perasaan dihargai, perasaan diterima. Seorang relawan mendekati mereka, mengatakan bahwa paspor akan diurus esok hari. Malam itu, mereka hanya perlu beristirahat. Di luar ruangan, tekanan mulai datang. Telepon berdering dari pihak-pihak yang tidak terlihat. Ancaman, peringatan, konsekuensi. Namun di dalam gudang itu, keputusan sudah dibuat. Malam itu, 300 orang tidak akan tidur di pesawat. Tidak akan kembali ke tempat yang tidak aman. Mereka akan tinggal, setidaknya untuk sementara. Seiring waktu berlalu, suasana berubah. Anak-anak mulai tertidur. Orang dewasa mulai bernapas lebih lega, meskipun kekhawatiran masih menggantung. Ketika pagi datang, cahaya matahari menyelinap masuk, membawa kehangatan baru. Wajah-wajah yang sebelumnya tegang, kini tampak sedikit lebih tenang. Kemudian, keputusan diumumkan. Mereka diperbolehkan tinggal sementara. Status kemanusiaan diberikan. Tidak ada deportasi, tidak ada pemulangan paksa. Kata-kata itu disambut dengan keheningan, lalu tangis yang tak tertahan. Seseorang bertanya mengapa keputusan itu diambil. Jawabannya sederhana. Karena mereka tahu rasanya ditolak. Karena yang mereka hadapi bukan ancaman, melainkan manusia yang kehabisan tempat untuk pulang. Namun di balik keputusan itu, semua orang tahu ada harga yang harus dibayar. Dunia akan bereaksi, tekanan akan datang, pertanyaan akan bermunculan. Tetapi pagi itu, di sebuah gudang sederhana, 300 orang berdiri dengan satu perasaan yang sama. Untuk pertama kalinya, setelah perjalanan panjang dan penuh ketidakpastian, mereka merasa dilihat, bukan sebagai angka, bukan sebagai masalah, melainkan sebagai manusia.
Dan di tengah dunia yang penuh batas dan kepentingan, momen itu menjadi sesuatu yang jauh lebih berarti daripada sekadar izin masuk.